Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku apa namanya, perbandingan pemikiran etika Ghazali dan Kant itu adalah penelitian disertasi saya tahun-tahun 90-an ya, 88 sampai 90-an. Nah, saat itu latar belakangnya memang ya penting ya untuk membandingkan cara berpikir mutakalimun, dalam hal ini adalah Ghazali, sama berpikir falasifah, untuk tidak menyebut science, Immanuel Kant ya, tapi filsafatnya. Saya kira itu penting ya, untuk wilayah humanities, tentang Islamic Studies, studi-studi keislaman, penting untuk mengkomparasi antara dua pemikir hebat itu, pemikir abad 11, 12 dengan pemikir abad 18 ya, 18 itu, karena nanti akan terlihat bagaimana perbedaan pola pikir itu. Jadi tekanan saya sebenarnya pola pikirnya, bukan saya tidak menyentuh perbedaan agamanya, tidak, tapi ya meskipun cara berpikir itu juga dipengaruhi oleh budaya dan agama, sudah barang tentu. Nah, maka itu menarik ya dari kajian saya itu, khususnya dalam pemikiran etik. Jadi saya membawanya ke pemikiran etik, karena Ghazali menulis buku yang tersohor di pesantren di dunia Islam pada umumnya, Ihya Ulumuddin itu, sementara Kant menulis Critique of Pure Reason dan Critique of Practical Reason begitu. Nah, itu studi yang sangat-sangat menarik dan diperlukan, saya kira, supaya kita tahu perbedaan dan sekaligus persamaannya. Nah, perbedaannya itu yaitu tadi, lagi-lagi antara mutakalimun, cara berpikir mutakalimun meskipun sekelas Ghazali, dengan pemikir Immanuel Kant, yaitu some extent memang sama persamaannya adalah keduanya itu in the end adalah bahwa ethics itu di atas metafisik, bahwa akhlak karimah itu sebetulnya akhlak ya, practical reason itu lebih penting daripada theoretical reason. Itu saya melihat keduanya pada berkesimpulan sampai di situ. Ihya juga begitu, kemudian Critique of Practical Reason juga begitu, bahwa ethics adalah merupakan ya hal yang sangat penting, karena itu terkait dengan hubungan sosial, hubungan keberagamaan dan kehidupan sosial, itu penting sekali ethics itu persamaannya. Perbedaannya, nah perbedaannya saya melihat, tetapi mungkin nanti ada kajian-kajian baru, mungkin juga bisa menambah atau mengurangi gitu ya. Tapi sementara yang saya temukan tahun-tahun 90-an atau 89 itu, tekanannya Ghazali itu, etiknya itu ethics lebih pada keumatan gitu. Jadi lebih pada particular religion, yaitu Islam gitu. Tetapi kalau Immanuel Kant kan bukan particular religion yang dia tekankan, tetapi humanitas, humanity. Jadi kalau sudah humanity kan kemudian kita tidak terbebani oleh perbedaan agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Nah, Ghazali itu sama extent masih terbebani itu, masih terbebani bahwa kita adalah komunitas real gitu, dan itu benar saya kira. Tetapi komunitas real, entah namanya Islam, kalau orang lain di seberang sana bisa Hindu, bisa Kristen, bisa Buddha, tetapi ketika di dalam masyarakat, apalagi sekarang pada era borderless society ini kan kemudian ada hambatan-hambatan di dalam komunikasi sosial ya.
belum lagi ketika power sharing dalam politik umpamanya, dan ya ternyata terbukti kan di Mesir juga gagal untuk power sharing antar berbeda itu. Ketika kita beda agama, beda ras, beda suku. Nah, Immanuel kan dia sudah tidak terjebak oleh itu gitu ya, atau sama extent dia sudah tidak terjebak oleh suku, ras dan agama, meskipun dia juga yakin bahwa ecclesiastical theology itu ya bagaimanapun tidak bisa dihindari, karena masyarakat juga di situ dia jatuhnya juga kan ketika menjadi komunitas gereja, komunitas umat Kristiani. Kalau yang di sana komunitas Hindu, komunitas Islam, komunitas Buddha dan lain sebagainya, ya memang tidak bisa itu dicegah. Tetapi kalau kita terjebak pada itu, lalu komunikasinya tidak lancar, tidak hospitality-nya itu kurang gitu loh. Nah, ketika hospitality-nya kurang, lalu derajat martabat kemanusiaan kita kan tertantang gitu, begitu. Nah, sebetulnya ya buku itu sebetulnya hanya mukadimah untuk diskusi semacam itu, bisa dilanjutkan untuk diskusi-diskusi lain, implikasi konsekuensi dari temuan itu dan begitu selanjutnya. Dan ternyata sampai 10 tahun kemudian, 2010, 20 tahun kemudian, 2010 terjadi Arab Spring, ya kan? Artinya ya memang penting diskusi, begitu kira-kira. Ya, terima kasih.